Halo, halo, halo. Sebentar, sebentar. Tes, 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 tes. Halo, jumpa lagi dengan rutinitas kita, live charting. Dan di sini tidak terasa kawan-kawan sudah 47, sudah 7 kali kita live charting. Tepatnya pada hari Kamis. Oke, sebelumnya ini santai aja kawan-kawan ya, karena agak telat ada orang nebang pohon itu suara gergajinya luar biasa. Oke, sebelumnya masih tetap dengan rule yang sama, SOP yang sama seperti yang Pak disampaikan pada sesi pertama dulu, dan ini pakai metode yang sangat konservatif, jadi lepas tidak ada unsur interferensi, tidak ada bahasa agresif, jadi sangat-sangat konservatif, makanya memang tidak begitu banyak entry menurut saya, tapi dalam skala mingguan sudah apa itu sudah masuk kategori standar entry kawan-kawan, karena selalu ada file entry dan banyak entry yang ke-trigger walaupun ada yang SL dan TP. Oke. Jadi walaupun kita konservatif, tetap kita dapat setup setiap minggunya, ya setiap bahkan setiap live charting kemarin Selasa dan Kamis, September kita rubah Senin dan Kamis. Oke, lanjut ya. Live charting kita yang terakhir itu Selasa, ya, Senin tanggal 1 kalau nggak salah ya. Senin itu, dan sudah kita jelaskan kemarin. Nah, ada capaian ya, ada capaian TP3 dua 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 setup yang TP3 ini. Pertama apa ya? Audi Kanada ya. Ini Audi Kanada, dan yang keduanya Euro Out ya. Yang SL Euro GBP, Euro GBP SL tapi di cover dengan Euro GBP juga TP2 kalau nggak salah ya. Nanti ada di before afternya ada, dan ini selalu saya update di channelnya Pak D kawan-kawan ya. Oke, eh, tidak ada salahnya kita mereview ya. Ini karena tadi saya sampaikan di depan sangat konservatif, di mana kita mempunyai safety target atau target yang mudah tercapai itu TP1. Jadi di sini selalu saya sarankan ya, metode entry Pak D itu ada 2 sampai 3 layer, satu level entry, level SL, harga SL-nya sama, jadi ada toleransi 7 pip, ada toleransi 10 pip, itu untuk cross pair, dan untuk mayor pair itu 7 pip. Jadi toleransi bukan SL-nya 7 pip ya. Masa SL 7 pip. Oke, jadi pertama Audi Kanada, dan ini untuk sharing belajar saja lebih mengenai ke psikologinya. Jadi di saat harga itu sudah ke safety target, kita itu set and forget itu lebih nyaman ya, lebih nyaman dikarenakan sudah tidak ada resiko kawan-kawan ya. Sudah tidak ada resiko yang menghantui kita, yang itu kan Su- bahasanya kita tidur juga nyenyak gitu ya. Setelah TP1, TP2 itu entah harga mau ke TP3 ataupun balik ke SL, selagi sudah TP2 kita itu sudah profit kawan-kawan ya. Di sini ya. Ini yang mau Pak D sampaikan. Di saat safety target itu tercapai, TP1 tercapai, TP2 tercapai, dan ini harga ini turun sangat luar biasa kan. Bahkan ini sudah kembali ke level entry. Tapi dikarenakan kita sudah dapat 3 R ya, 1 R di TP1, 2 R di TP2. Kita itu sudah mengantongi 3 R kawan-kawan. Karena level stop lossnya sama, resikonya sama. Jadi misalkan harga nanti tidak ke TP3 atau bahkan itu jelek-jeleknya SL, kita tuh masih mengantongi 2 R. Di sini loh yang mau Pak disampaikan. Inilah metode yang kita membangun trading plan yang sehat, dalam arti saat kita itu set and forget itu apa itu sudah tepat melakukan itu di saat
TP1, TP2 itu tercapai. Oke ya, kalau yang di sini Pak D memang kalau setup itu betul-betul memang sesuai SOP dan ada nilai lebih. Saya selalu ambil TP1, TP2, TP3, artinya 3 layer. Tapi kalau hanya apa itu sesuai SOP tanpa ada daya dukung lainnya hanya TP1 dan TP2. Oke ya. Ini ya. Jadi di sini sangat menggoyang sekali dan menurut saya secara fresh action kawan-kawan ya. Di saat supply ini sudah diberikan, sudah dijebol, sering yang saya katakan ini pintu sudah dibuka. Jadi potensi harga itu naik mengejar target berikutnya. Ya target berikutnya kalau konteks ini jelas Prabiasek ini ya. Tapi karena kita memakai Pak D memakai pendekat apa itu RR pakai TP sesuai dengan resikonya jelas TP3-nya dong kalau TP2 sudah lolos. Dan ini yang membuat kita itu confident kawan-kawan. Ini ya terjadinya sebuah break dan sudah merusak apa itu supply itu kalau kita kondisikan sebagai pintu. Oke, begitu dia koreksi ya. Ini koreksi turun, ngetes lagi level entry kita dan saya harga akan meneruskan trennya. Ini juga bisa salah kawan-kawannya. Tapi minimal dengan adanya itu untuk Audi Kanada, ini sambil evaluasi saja kawan-kawan. Sebenarnya evaluasi itu yang bagus di saat kita evaluasi baik SL atau TP. Sesuai dan tidak analisa kita itu kita evaluasi. Dan mungkin saya nggak ada janji lah. Paling enggak saya juga ada apa itu before after evaluasi di saat kita cut loss, di saat kita SL itu ada, tapi nanti banyak memakan waktu kawan-kawan. Nanti lain waktu kita bahas di Zoom sharing saja di channelnya Pak D. Oke, yang kedua Euro out ya. Euro out juga seperti itu kawan-kawan. Juga sampai TP3. Dan nanti saya jelaskan faktor apa yang menyebabkan Pak D kok kuat menahan sampai TP3. Euro out. Ini, oke. Eh, pelan-pelan kita bedah kawan-kawan ya. Ini mungkin hampir sama ya, hampir sama. Tapi saya ingin lihat kirinya ya. Saya ingin lihat kirinya. Oke, nggak usah terlalu kiri, nggak apa-apa. Seperti kata teman saya Malaysia, lihat kiri tapi jangan terlalu kiri. Press actionnya seperti itu beliaunya. Oke ya, ini kawan-kawan ya. Begitu harga Tekken ini ya, Tekken level entry kita ya, level entry kita karena ini jelas saya sampaikan di live chat kemarinnya. Ayo kita rujuk di sini. Oke, di sini ya. Setelah Tekken ini dan harga langsung menuju TP2. Nah, ini menurut saya, karena ini juga ada banyak daya dukung ya. Ini menurut saya memang layak set and forget dan layak ambil 3 layar sampai TP3. Kenapa ya? Dikarenakan apa? Dikarenakan harga itu sudah apa itu di dalam sebuah price action itu sudah break retrace lanjut kawan-kawan seperti syarat kita tadi ya. Jadi di sini sudah ada apa itu ini ya. Ini sebenarnya ini ya. Kita kontaknya dari sini saja. Ya, ini ya. Break ya. Sudah ada break retrace lanjut ya. Begitu break retrace lanjut sesuai apa yang Pak DSOP kan. Di saat break retrace lanjut walaupun harga itu price itu belum menyentuh order limit kita, begitu order limit kesentuh dan running 1:2, ini yang membuat saya apa itu berani hold, oke ya, berani hold. Bahkan saya yakin eh, untuk yang memandang dari sisi price action tapi metodenya counter trend banyak yang bad di sini juga profit yang bad. Tapi profitnya kan nggak begitu ya. Tapi rata-rata di sini memang sudah profesional yang mengambil B kawan-kawan. Jadi beliau-beliaunya atau mereka-mereka atau bahkan ponakan-ponakan saya di channelnya Pak D mungkin melihat kirinya ada apa dia keluar keluar cepat. Jadi lebih lebih cepat mendapat entry. Tapi kalau Pak D jelas karena juga di sini dalam rangka membangun trading plan yang sehat kemarin
dan saya memakai juga pendekatan yang sangat konservatif, otomatis saya akan melakukan sesuai SOP. Saya tidak ingin melanggar trading plan saya sendiri. Oke ya, itu ya kawan-kawan ya. Begitu ini ya saya ulangin lagi. Begitu ini sudah ada break retrace lanjut, saya tetap dan ternyata tercapai juga TP3-nya. Oke, itu kira-kira. Dan nanti untuk live charting hari ini Kamis nggak begitu banyak yang kita bahas. Karena kan apa? Dikarenakan di saat Rabu kemarin ya, kemarin kita di channelnya Pak Di. Ini penampakan channelnya Pak Di ini. Kalau kawan-kawan ingin ingin gabung ya boleh di sini sharing dengan Pak Di. Ini ya. Untuk hari ini kemarin ya, untuk hari ini saya ada 6 setup dan itu ada ini ya, ada GBP, USD, ada USD GPY, ada Euro GPY, ada CHF GPY dan CAD GPY, terakhirnya GBP Kanada. Ini ada 6 setup dan ini sudah cukup menurut saya. Ada 6 setup dan mungkin ketika berapa tidaknya kita cek. Oke ya. Pertama kita ke GBP-nya, kita cek. Dan ini acuan saya. Ini acuan Pak D dan terjun dengan bagus kawan-kawan dan sangat terbuka. Di sini kemarin Rabu tanggal 3 ada 6 yaitu GBP USD, UJ, Euro GBW, EJ ya, GCAT, CFCP, CPY, CADCP dan ada 6. Oke ya. Di sini dan kita juga ini jurnalnya, capaiannya nanti kita hitung sama-sama. Ini ada 6 entry kawan-kawan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sesuai apa yang Pak Deser kita entry. Oke ya. Dan kebetulan semalam saya cek yang GBP USD sudah hit, sudah ke-trigger maksudnya. USD GBP juga sudah ke-trigger, Euro GBP belum, masih masih kondisi limit. Pending order, GCAT-nya sudah trigger, CHF GBP-nya masih pending, CAD GBP-nya masih pending. Oke, ini penjelasan saya dan kita cek sama-sama. Dan ini misalkan ini rata-rata saya ambil 1:2 kawan-kawan. Alasannya karena besok ada berita besar, besok itu ada NFP dan ingat nanti juga ada berita lumayan. Nanti kita lihat. Oke, pertama kita cek setup Pak D kemarin GBP USD GU ya. Pak D agak belibet kalau ngomong. Ini ya, ini sudah taken ya, sudah kena, sinya sudah kena dan ini SL atau TP kita nggak tahu. Yang jelas kalau 6 setup itu SL semua saya hanya rugi 3%. Kawan-kawan, bahkan capaian kita kemarin sudah lebih dari 40 berapa 43,5%. Jadi di sini saya nggak akan gundah gulana dan di sini tidak akan merusak apa itu eh, grow dari persentase akun kita. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi kita tuh di saat sudah diberikan apa itu reward yang bagus, posisi entry itu tetap SL pun di bawah apa yang telah kita capai. Bukan berarti SL terus habis capaian, bahkan habis profit-profit kemarin itu enggak sehat namanya. Oke, yang kedua UC. Nah, ini UC kita pakai UC kita pakai Forex app ya. Oke, UC ini ujiannya juga sudah ke-trigger kawan-kawan ya. Ini uji ternyata sudah ke-trigger ujinya. Oke, jurnalnya ini ujinya. Oh, sudah. Yes, uji sudah ke-trigger dan semoga ke TP safety target dulu TP1, TP2 dan the end. Gitu kan. Misalkan nggak ke TP2 nggak apa-apa Pak D terus aja gimana ya kita yang jelas ini nggak loss saya. Oke ya, nggak loss itu TP. Oke, lanjut yang ketiga Euro GPY. Euro GPY. Ini vivornya yang saya share di channelnya Pak D kawan-kawan ya. Ini ada apa nih Pak agak lemot tumben. Ya, ya ini belum ke-trigger ya, sabar saja. Ini belum ke-trigger.
ya, dan tidak harus ketikir. Jadi entry PO secara konservatif itu enak, nggak ketikir nggak apa-apa, nggak ketikir juga nggak loss gitu. Jadi tidak ada ekspektasi apa kejar harga juga enggak. Oke ya. Emang nanti nggak ketikir loh, kurang langsung beberapa pip naik kejar saja, ya nggak usah. Kalau seperti itu apa gunanya kita analisa di depan sebelum entry. Oke ya. Yang ketiga, CFGPY. Dan ini agak jarang kita trading kan kawan-kawan ya. Karena set happen melawan set happen itu ya juga sebenarnya tidak rekomendasi. Tapi kenapa Pak diambil ya di situ ada setup kawan-kawan. Maka yang sering saya sampaikan ada 10 setup pun kita sikat semua, ada 20 pun kita sikat semua. Kalau sama sekali nggak ada setup ya kita berhenti untuk hari hari itu juga. Oke ya, ini sudah tagging. Nah, otomatis nah ini ganti-ganti hit kawan-kawan. Caranya itu ya, ganti hit, sudah tagging. Lanjut, CAD GPY, oke, apakah juga sudah ketik CAD GPY? Ya, sudah kawan-kawan. Nah, ini naik beberapa pip turun lagi nggak apa-apa. Ini sudah kita masukkan ke jurnal. Ini sudah diteken dan yang terakhir GBP Kanada ya, GBP CAD. Saya tuh hanya lihat cat itu 1 hari 3 kali ya kawan-kawan. Nah, ini hampir SL ya, nggak apa-apa. Saya SL ini hanya 0,5% kawan-kawan. Jadi dari 2 layer itu hanya 0,25%, 0,25%. Nggak apa-apa. Kalau SL ya semoga cepat SL saja biar nggak mengganggu. Ya sebenarnya saya jarang nggak melihat cat. Jadi SL pun saya nggak begitu mikir gitu ya. Misalkan ini SL kan kita hanya rugi 2R, padahal kita kemarin diberi berapa 9R gitu. Oke, itu kira-kira. Dan di sini kawan-kawan ya, ini sebelum kita lanjut, eh, di sini mau saya lihat secara kalender ekonominya. Oke, hati-hati. Nanti malam itu potensi volatilitas juga lumayan karena kan ini ada EDB ya. Ini news sebelum NFP selalu ada EDB dan ini menjadi market mover dan jam 19.15 waktu Indonesia Barat sama jam 9 malam atau 21 waktu Indonesia Barat ISM PMI Services. Ini sangat luar biasa nanti. Semoga nanti ada volatilitas dan kita dapat peluang. Oke, di sini sesuai dengan request kawan-kawan ya. Saya akan lebih spesifik membahas gold dan BTC, gold dan Bitcoin ya. Oke, jadi karena kita sudah punya 6 setup yang sudah hit take semua, ke trigger semua, tidak ada salahnya. Kita nggak usah nambah-nambahin, nggak usah karena besok NFP kawan-kawan ya. Karena besok NFP lebih baik kita tradingnya nanti lepas NFP itu rilis, kita baru analisa ulang. Oke, lanjut. Seperti yang saya sampaikan, di sini saya akan lebih spesifik membahas goal ya, membahas goal sesuai dengan apa yang request teman-teman ke Pak D. Oke, goal kita analisa dari awal ya. Ini analisa dari awal dan ini garis-garis ini nggak usah dianggap aja nggak ada lah. Oke, secara weekly ini masih bullish kawan-kawan dan terjadi sebuah rejeksi ya, rejeksi dan rejeksinya nanti karena ini sebuah ATH kawan-kawan ya, ATH baru kita nggak punya acuan kiri kalau secara price action maka di sini senjata pamungkas Pak D hanya hanya pakai pibu jadi pibu castle. Oke ya di sini secara weekly-nya masih up dan
secara daily-nya kawan-kawannya. Ini ya ternyata memang kemarin saya mempunyai pada live chat kemarin kita mempunyai P dan belum ke sampai saat ini. Oke, nanti kita analisa ulang dan saya sampaikan PO-PO yang kemarin di cancel saja dulu nggak apa-apa. Jadi pakai PO yang ini nanti kalau saya. Oke, lanjut. Secara daily-nya ini, oke. Dan dikarenakan sudah ATH lepas dari break ini ya, broken ini ya, broken level ini kemarin. Oke. Nah, di sini Pak D baru menggunakan Bibu Castle. Oke. Dan ingat kawan-kawan sebenarnya sebuah resisten itu lebih ke hasil reaksi ya. Nanti ini disepil saja. Jadi ini bukan berarti kita kondisikan ini sebuah, ya betul ini resisten. Gitu. Tapi karena ini ada ya kebetulan dan ini juga resisten. Tapi kalau menurut saya resisten itu naik swing low itu lebih daripada hasil sebuah reaksi. Nanti kita bahas saat kita sharing. Oke, eh situ. Dan apa yang akan kita lakukan, Mbak D? Oke, kita ke 4. Kita ke 4 dan ingat kawan-kawan, saya menarik ke Pibu Castle itu setelah betul-betul ada sebuah apa itu broken ya, broken yang ATA tadi dan ini saya tarik ekstensinya dari sini kawan-kawan ya. Bisa tarik ekstensinya dari sini. Harga terakhir itu apakah sudah ada di level Pibu tepat? Oke, ada di Pibu ini ya 261 di sini memang ekstensi 3 kawan-kawan ya. Ekstensi 3 dari sebuah kenaikan dan secara daily-nya apakah sudah habis yang itu kan apakah sudah habis. Oke, kita tarik dari sini ya, dari sini dari sebuah break sebuah momentum ini ya dikarenakan candle bearish dimatikan candle bullish. Oke, kawan-kawan, masih ada level-level di atasnya itu sebagai level target bila gold itu masih akan naik. Itu kuncinya satu. Dan yang jelas saya mengunci swing high ini dan swing low ini untuk memastikan apakah ini sudah tepat di level level Bibu secara momentum. Tadi tarian pertama itu secara ekstensinya. Ini secara momentumnya apakah sudah tepat? Oke, kalau memang itu sudah tepat, memang selayaknya market itu korektif. Oke ya, memang sudah selayaknya market itu koreksi. Berarti prepare sell Pak D. Silahkan di sini tidak anjuran untuk buy dan sell kawan-kawannya. Silahkan di sini tidak ada anjuran buy dan sell. Jadi Pak D lebih ke follow trend. Jadi kawan-kawan bila mau ambil koreksinya ya karena di kiri tidak ada sejarah ya hati-hati. Kalau saya memang mempunyai ya, mempunyai bibu pullbacknya, bibu momentumnya, itu pun saya takut. Takut. Oke, sebenarnya ingat ini dalam rangka apa itu membangun sebuah trading plan ya Bapak. Sebenarnya ini jelas ini komplit cycle daily kawan. Sebenarnya kalau kemarin misalkan spekulasi saya di sini sudah layak. Oke ya. Ini jelas ditarik Bibu semua pada tahu kalau ini memang level komplit cycle-nya daily. Jadi market terjadinya sebuah rejeksi dan korektif itu sudah layak ya. Sudah tepat. Ya kita nggak usah munafik lah. Ini bukan tebak-tebakan. Kenapa kok kita Pak D bicara itu ya? Karena kirinya nggak ada sama sekali. Kalau kita nggak mempunyai tool yang untuk itu, ya kita bingung. Kebetulan kita mempunyai Pibo yang kita adjust. Pibo diadjust seperti apa Pak D? Pibo ini kita sesuaikan dengan price action. Jadi Pibo Castle itu Pibo yang memang ditarik untuk metode apa itu technical analysis price action ya Bang. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang apa yang akan kita lakukan Pak D? Ya jelas. Ini untuk intraday.
Saya mempunyai ini tak A2 saja kawan-kawan ya, biar enak. Sip. Ini tak A2 saja, view yang paling besar karena saya ingin technical breaknya kiri itu kelihatan ya. Technical break yang ini ya, bukan yang ini ya. Yang ini, yang momentum awal dan di situ meninggalkan sebuah base di sini dan ini untuk ekstensi juga ada base di situ. Oke, sini saya jelaskan. Saya hanya akan B di sini secara satu. Oke ya. Jadi Diamond H1 ini untuk lab saya akan pantau untuk B pertama. Saya akan pantau untuk pertama kita. Dan ingat kawan-kawan, saya selalu memproyeksikan ya. Kalau secara proyeksi, goal itu ini, sini, kalau potensi naik itu bisa ke sana. Oke, ingat ini ATH kemarin, ATH kemarin, praktek kemarin di mana ada level technical break dan di situ break retrace lanjut atau rally base rally itu didukung previous sebelumnya secara daily. Itu yang membuat saya penting memantau itu. Oke, lanjut. Dan yang kedua, karena potensi up dan ada potensi turun, kalau secara proyeksi jelas, kalau ini di broken kawan-kawan, potensi gold itu akan ke sini itu sangat ada. Ya, ini juga enggak harus jadi buat patokan karena sudah saya wanti-wanti kalau enggak sesuai dengan trading plan Anda ya pakailah trading plan Anda sendiri. Ini hanya dalam rangka membangun jurnal trading plan yang bagus menurut Pak Dik. Oke, ini ya kawan-kawan ya saya akan prepare di sini dan kenaikannya jelas. Saya mempunyai kenaikan target kenaikan saya itu di sono. Misalkan level ini masih nanti di broken tidak menutup kemungkinan itu akan ke sini ke level atas itu tepatnya 3668,68 oke ya atau kalau di angka bulan ya 3670 kan itu lebih enaknya gitu. Oke ini secara dua untuk melihat view-nya kirinya supaya kelihatan itu aja nggak ada maksud lain. Oke, lanjut ini ya. Jadi saya akan pantau ini kawan-kawan ya. Saya akan pantau ini untuk B di situ. Pertama saya akan pantau itu untuk B di situ. Ingat di sini ada potensi konsolidasi itu sangat ada. Yes, ini normal price jadi set ranging di sana. Dan nanti misalkan B untuk intraday ambil saja 80% lah di sini atau 75% lah bagi 4. Oke, di situ. Tapi eh, ingat di sini lagi-lagi saya follow trend kawan-kawan. Saya nggak mempunyai opsi sell, tapi nanti tetap saya kasih apa itu kasih apa pandangan kalau memang mau sell. Gitu. Oke, itu dan untuk empat kawan-kawan ya. Ingat ini setup H1 di diamond H1, setup empat di diamond 4. Empat saya lebih prepare ini ya di bawah, yang bawah ini. Oke, yang bawah ini tentunya dengan konfirmasi ini technical break previous sebelumnya yang memberikan momentum sampai harga itu lepas tidak terkontrol. Oke ya, di situ. Jadi kalau kita sudah clue seperti ini berarti kalau memang mau buy di sini ini level pasang buy limit untuk 4 dimen yang bawah itu. Misalkan harga itu tidak ke sana karena proyeksinya itu hanya sampai di sini dan di kirinya memang ada sebuah resisten dari swing edge sebelumnya yang dibroken dan meninggalkan base. Jadi misalkan mau entry base secara instan eksekusi dan betul-betul secara price action itu melihat sebuah reaksi harganya itu di sini. Jadi kalau di atas itu entry berdasarkan konfirmasi ya. Saya ulangi, ini buy limit bisa di sini, buy limit bisa di bawah secara empat. Kalau di level uh, demand technical break ini entry-nya instant entry boleh dengan konfirmasi. Saya tidak saya anjurkan buy limit di sini. Oke ya. Itu
Untuk mempersisikan zona, saya yakin Anda juga sudah lebih familiar. Jadi misalkan ini zonanya lebar Pak D, ya sudah. Pokoknya apa itu ekstrimnya dikunci. Ekstrim itu tidak bisa ditawar kawan-kawan ya. Ekstrim tidak bisa ditawar, tapi kalau level base atasnya boleh. Kalau ekstrim itu jangan ditawar. Ini sip. Itu untuk acuan misalkan mau memperkecil sebuah zona, tapi resikonya nggak ketrigger. Oke, itu. Dan seperti yang saya janjikan, misalkan sel gimana Pak D? Ya kalau saya tetap saya nunggu ini broken ya kawan-kawan. Karena ini level ekstensi juga, level Bibo juga, dan di sini level broken ATA. Jadi kalau memang ada opsi sell itu saya nunggu ini di broken. Jadi diamond ekstrimnya ini, ekstrim dari sebuah rally, base rally ini di broken dulu. Yes, saya akan pantau, pantau di sini harga itu kembali. Kemana ini ada sebuah decision bagus, rally, base rally. Di sini nanti Anda persisikan dan atau melihat karakter breaknya. Oke, ini TP1 cukup di sini, TP2 maksimal di sini. Sip. Karakter break itu gimana Pak D? Ini maksud saya gini ya kawan-kawan. Ini tak gambar saja. Misalkan ini nanti broken, ya, dan dia brokennya itu meninggalkan jejak. Setelah ini di second break, otomatis validasi. Sip. Ini kita kembali ke level itu. Kira-kira begitu ya. Oke. Ini akan ada bis baru. Di sini akan ada supply. Supply yang diciptakan di saat broken sebuah ini ya. Jadi nanti saya akan melihat ini. Jadi ini enggak PO Pak Denda, ini langsung eksekusi kita lihat reaksinya. Oke ya, boleh PO di sini tapi POB kalau untuk saya seperti kondisi yang di diamond technical break. Oke, ini untuk goal ya, paham ya? Sangat simpel dan yang terakhir BTC seperti yang saya sampaikan Bitcoin di sini Pak D karena sudah ada setup yang berjalan bahkan tidak satu, saya nggak akan menambah setup lagi di forex. Saya hanya akan spesifik ke gold dan Bitcoin. Oke, sip. Ini BTC-nya Pak D hampir SL kawan-kawan ya. Ini entry kemarin dan bisa dilihat nanti di channelnya Pak D. Ini entry kemarin dan ini supply-nya. Sip. Ini hampir SL tapi saya nggak apa-apa. Saya entry di sini bahkan sudah TP1. Ini loh yang Pak D maksud. Di saat sudah TP1, kita itu sudah nggak mikir. Mau SL, mau apa ya silahkan. Biar harga itu bekerja. Dikarenakan di saat sudah TP1, SL pun kita itu tidak rugi. Oke ya, SL pun kita BIP tanpa harus menggeser sebuah SL ke level entry atau level SL plus. Ini oke ya. Lanjut. Apa yang akan Pak dilakukan di sini ada supply baru setelah terjadinya sebuah teken harga. Ini ya. Ini ada sebuah drop is drop dan drop is drop ini akan saya jadikan level re-entry sell ya. Karena saya sudah punya entry loh kawan-kawannya. Tapi dengan catatan harga itu membuat swing low ini ya. Swing low di bawah ini sebagai persyaratan SOP kita yang sejak awal sudah kita bicarakan. Jadi nanti konteksnya ini ya. Ini ada low dan ini ya tak gambar dulu ya. Low yang ini kawan-kawan ya, bukan low yang atas karena low yang atas itu belum broken. Ini low dan langsung ke sana swingnya. Karena ini belum broken kirinya. Ya semoga paham. Oke, dan saya berharap ini di broken. Ini di broken, saya tunggu di sini untuk menuju ke TP3 maksimal ke TP bawahnya itu. Jadi final targetnya dari sebuah support resisten weekly.
Ya, semoga paham ya. Jadi jangan apa kadang-kala itu juga bingung. Eh, makanya lebih ke bikin video untuk menjelaskan. Ini ada loh yang salah paham langsung saya limit di sini. Oke ya. Jadi syaratnya saya akan re-entry saya lagi setelah harga ini broken ini dan membuat palet swing low. Oke ya. Palet swing low. Mungkin bisa saya panah supaya ada jejaknya. Oke, ini TP1. Sip. TP1 yang ke bawah dan terakhirnya sini. Sama dengan rule awal. Oke, itu kira-kira kawan-kawan ya. Semoga dapat sesuatu dari live charting ini dan bila mana yang trading plan-nya sesuai, markingnya sesuai, analisanya sesuai ya selamat. Sesuai itu dalam arti analisa sampean itu sama dengan Pak D. Bukan sampean follow Pak D yang enggak, Pak D belum layak di follow kawan-kawan. Oke, itu salam untuk keluarga, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.